Hai, assalamualaikum teman-teman di luar sana. Selamat malam menjelang sahur. Kali ini kita pengen gendi-gendi rasa, ngobrol-ngobrol tentang fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa yang perlu kita bahas kepada teman-teman. Kebetulan sekarang di sini kita sudah ada teman namanya Bor Syarif Hidayat. Apa kabar, Bor? Ngantuk belum? Ngopi dulu, Bor. Gelisah lah. Gelisah. Wah, ini termasuk salah satu kategori lelaki gelisah. Gini, Bar. Sekarang kan atau saat ini kita bertepatan atau jatuh pada tanggal 21 April. Biasanya di Indonesia pada tanggal ini ada peringatan Hari Kartini. Yang konon ini sudah lazim disebut harinya kaum perempuan, kaum Hawa. Nah, kita kan kaum Adam. Lelaki. Seberapa pentingkah kita membahas Kartini atau kita ikut-ikutan memperingati Kartini ini? Atau jangan-jangan tidak begitu penting? Gimana menurutmu, Bor? Menurutku sih, aku sendiri bingung. Sebab posisi kita kaum laki-laki bukan kaum perempuan. Padahal seperti yang kita tahu pada umumnya yang memperingati itu mayoritas kaum Hawa. Karena Kartini sendiri itu ya kaum Hawa. Kadang kan gini, kita bingung, masa kita mau pakai kebaya, mau pakai kembang terus bersanggul gitu ya. Terus bersanggul lah. Kalau kita memperingati hari Kartini, coba misal pakai belangkon, ya kurang cocok kayak hari belangkon malah. Saya sendiri bingung. Kalau ngomong penting dan tidak penting, ya bisa jadi penting dan bisa jadi tidak penting. Tidak pentingnya gimana contohnya? Itu tidak penting karena selama ini yang namanya peringatan itu lebih ke apa ya? Hura-hura, euforia yang justru esensinya sendiri kurang ada penekanan. Maksud saya, oke lah kita atau kaum Hawa kita memperingati hari Kartini, tapi jangan lupa yang diperingati itu apanya? Apa yang diperingati? Bajunya atau kecantikannya. Nah, sebab gini, kalau kaum Hawa yang memperingati, coba tolonglah yang diperingati itu, misal kita kan tahu Kartini itu dikenal luas pengetahuannya, terus dia berjuang bagaimana perempuan bisa berpendidikan, bagaimana perempuan bisa punya harkat martabat yang sejajar dengan laki-laki. Nah, kenapa tidak itu yang kita peringati dengan cara-cara yang lebih real lagi, tidak hanya euforia terus. Nah, ngomong euforia, kita kan bingung sebagai kaum seperti apa ya kan? Apakah kita kaum Adam, kita kan Adam memperingati Kartini, apakah harus kita kumpulkan para perempuan, kita cari pacar sebanyak-banyaknya? Apakah harus gitu? Sebenarnya gini, Bro, kadang yang memperingati yang perempuan tapi kita yang repot gitu. Aduh, yang memperingati mereka kita yang repot. Nah, dulu laki-laki yang bebas, malah sekarang ketika ada peringatan Kartini itu laki-laki yang repot. Dan repotnya gini, beberapa kali saya membaca kalau zaman sekarang kan perempuan-perempuan yang kekinian ini kan hanya mencari caption pembelaan tentang perempuan. Kenapa mereka tidak mencari pembelaan tentang laki, atau tidak perlu seegois itulah ya? Kita kan jadi sudah direpotkan, mereka mencari pembelaan sendiri. Nah, apakah cara memperingati hari Kartini adalah hanya mencari pembelaan untuk para kaum wanita itu? Ya, itu tergantung bagaimana kita memaknai. Tadi itu tidak penting ketika itu hanya hura-hura, hanya euforia dan hanya mencari pembelaan. Nah, ini menjadi penting ketika kita benar-benar telusuri sejarahnya, kita tiru bagaimana Kartini memperjuangkan kaum Hawa, bagaimana Kartini. Soalnya gini, kadang sejarah itu tidak kita pahami secara utuh, secara lengkap. Coba ketika Kartini ngaji Al-Quran misalnya, ataupun Kartini sedang belajar misalnya, ataupun Kartini sedang memasak, atau Kartini sedang menjahit baju kan banyak
poin-poin dari Kartini yang tidak dipahami secara utuh, sehingga ketika pemahamannya tidak utuh seperti itu lebih cenderung ke ya tadi itu hura-hura, yang repot ya kita kaum bawah. Padahal kan Kartini sebenarnya kan dia tidak hanya menjadi orang di belakang layar, artinya di dapur tadi misalnya hanya mengerjakan tugas-tugas wanita pada umumnya. Enggak kan, dia juga berkarya lewat buku-buku yang Betul. dia ciptakan. Apa itu namanya buku-bukunya? Min rumah tinggal iya, dari kegelapan Gelap menuju terang, terang, atau habis gelap terbitlah terang. Nah itu harusnya itu yang dicontoh para kaum hawa saat ini. Ya. Terus gini, beda konteks antara eranya Kartini dulu dengan Kartini sekarang. Oh iya, jauh banget gitu ya. Jauh banget. Jauh banget. Kalau dulu mungkin Kartini surat-suratan sama teman-temannya yang ada di Belanda, ada yang dari Jerman, Prancis ataupun daerah-daerah luar sana. Tapi kalau hari ini kan sudah sangat mudah sekali, sudah ada WA, IG. Nah coba kalau Kartini hidup di era hari ini, Kartini pegang Android, terus kemudian IG ya, belum lagi kalau buka-buka Shopee, jangan-jangan Kartini mau belanja ya. Nah ini bagaimana kita coba melihat ke dalam lagi lah, sebenarnya inti daripada peringatan Kartini itu apa? Jangan sampai salah peringatan, artinya salah memperingati itu nanti jadi kebalik. Kartini sekarang cuma belanja, nanti dari terang malah jadi gelap lagi. Itu senja. Dari terang menuju ke gelap ya bisa jadi, karena ya itu tadi berangkat dari gagal paham. Pertama tidak memahami Kartini secara utuh dari sisi sejarah, terus dari sisi prinsip-prinsipnya. Prinsip yang saya maksud ini, misal Kartini sangat sulit sekali berkomunikasi dengan teman-temannya. Dia berjuang di kala itu mungkin perempuan tidak bisa mengakses pendidikan. Kartini dengan segala caranya, walaupun kadang sembunyi-sembunyi, ya nggak tahu Kartini dulu seperti apa ya. Sejarahnya juga dibuka sedikit-sedikit saja. Kalau kita buka banyak lagi, coba Kartini juga menjadi santri ya kan. Kartini itu sohe santrinya siapa dari Semarang, Mbah Soleh Darat. Bahkan Kartini itu meminta Mbah Soleh Darat untuk menulis tafsir Al-Quran dengan bahasa Jawa. Kan iya, dengan tujuan agar masyarakat Jawa bisa paham tidak Al-Quran ya. Membumikan Al-Quran dengan kondisi pribumi saat itu. Nah, kenapa ini yang kemudian tidak ditiru oleh kaum hawa hari ini? Ngaji, memahami Al-Quran, mentransfer pemahaman yang tidak bisa diakses oleh teman-teman yang nyuwun sewu ya, mungkin kurang ataupun mengalami keterbelakangan secara ekonomi, secara pendidikan. Kenapa ini nggak ditiru? Malah ya mohon maaf, ini kadang peringatannya itu ya pakai kebaya, pakai kemben ya kan, habis itu terus main ke hotel, baru di situ ngeromnya sama. Kalau hanya pakai itu kan ya mudah, nggak perlu nunggu hari Kartini lah. Iya. Ya intinya kan anak-anak muda, khususnya anak-anak perempuan zaman sekarang ini memang harus ya mengulik lagi sejarah, kemudian dikolaborasikan dengan kekinian, yang penting tidak menghilangkan isi perjuangan dari Kartini itu ya. Nah, kembali lagi ke kita, ke kaum akar ini. Nah, apakah kita bisa menurut saya gitu. Gimana? Ketika kaum hawa itu memperingati hari Kartini, seharusnya kita punya hari peringatan yang serupa gitu loh. Hari Kartono. Kan juga Kartini ternyata punya saudara Sosro Kartono ya, yang dia juga sangat filosofis, sangat budaya, dan dia juga suka dengan seni ya. Nah, kenapa kita kaum hawa tidak dibelokkan untuk ke situ gitu loh? Kita malah ikut-ikutan di belakang ciwi-ciwi gitu kan, yang pakai kemben ya. Kita kan menikmati saja ya. Kita hanya memandang. Nyawang. Tapi apa daya tangan tak sampai. Nah, waduh, ini kan seperti Sosro Kartono sendiri juga menurut saya sangat layak untuk kita peringati. Kalau misal kita harus ada peringatan yang serupa dengan hari Kartini. Sosro Kartono ngarang apa itu yang biasa dinyanyikan oleh Dan Cuker itu, urip tanpa polo, ditoyo tanpa aji. Nah, itu kan itu loh.
loh maksud saya. Ya gimana ya Bro, ya kadang itu sih, pertama kembali lagi itu soal pemahaman. Kalau dipahami secara utuh, secara menyeluruh, insya Allah apapun peringatannya itu akan bermanfaat. Nah ini yang saya garis bawahi, bahwa apapun peringatannya itu bermanfaat. Jangan sampai peringatan itu justru malah bermadorot. Tidak ora kang gawe. Ora kanggo gawe. Gitu. Nah kita selaku kaum Adam ya gimana ya, saya sendiri bingung Bor. Kadang mau ikut-ikutan kita kok nggak pantas, mau kembenan, mau pakai itu yang seperti biasa-biasanya, ataupun mau pakai belangkon dan sorjan, itu juga malah takutnya salah kaprah lagi kan. Maksudnya kita peringati secara substansi dulu lah. Bagaimana kita berliterasi, membuka pengetahuan, mentransfer dari yang kalangan elit ke teman-teman yang tidak bisa mengakses. Nah ini di sini sisi perjuangannya. Nah sisi perjuangan ini yang perlu kita peringati bareng-bareng, bahkan setiap hari, jangan hanya tanggal 21, tapi setiap hari. 21 itu hanya momentum. Oke, kita ingat bahwa Kartini tanggal 21 itu wafat. Nah kalau kita memperingati wafatnya, ya mungkin teman-teman yang ahli berdoa, dia akan berdoa mendoakan lah. Coba ada nggak hari ini kaum milenial yang memperingati hari Kartini itu dengan tahlil mungkin, ataupun doa bersama untuk Kartini? Itu Haul Kartini ya kan. Ini maksud saya yang kurang tereksplor gitu loh oleh teman-teman hawa kita. Tapi ya apalah daya, kita ya, kopi semakin mau habis ini Por. Sebelum kopi habis, ini kan sebagai kaum Adan, terutama panjenengan ini, apakah kriteria perempuan yang nanti akan menarik perhatian panjenengan, atau Anda ini apakah harus ada nilai-nilai Kartininya di dalam diri perempuan itu nanti? Oh, kalau ngomong harus harus. Kalau bisa sih yang cantik, yang pinter, yang kaya, anak bangsawan gitu kan kayak Kartini. Tapi kan seenggaknya kita bercermin lah, kita itu siapa. Nah akhirnya minimal kita mewarisi Kartini itu dari sisi-sisi perjuangan. Jangan sampai kita punya wanita, punya Kartini, tapi ya itu tadi kayak yang pada umumnya mungkin, mohon maaf, hanya suka euforia, foya-foya. Terus hari ini malah perempuan karena mungkin emansipasi ya, entah itu kebablasan, entah itu malah justru kesempitan. Di satu sisi itu mungkin kebablasan, tapi di sisi yang lain itu kesempitan menurut saya, karena itu kurangnya pemahaman secara utuh bahwa Kartini ya udah emansipasi wanita, memperjuangkan kaumnya. Sebenarnya enggak lah, Kartini itu idaman lah. Kalau tadi wanita harus ada Kartininya, harus jiwa-jiwa Kartini, khususnya dari sisi perjuangan. Bagaimana memperjuangkan pendidikan, soalnya bagaimana menjadi ibu yang baik kalau dia itu enggak terdidik, bagaimana dia terdidik kalau tidak punya akses, bagaimana punya akses kalau tidak memperjuangkan. Nah ini menjadi satu lingkaran ketika kita ngomong kriteria perempuan seperti apa sih yang ada Kartininya, ada manis-manisnya. Ya seperti itulah, yang punya jiwa berjuang, punya jiwa mengabdi, punya jiwa yang positif itulah. Seperti itu Bor. Kopinya lagi mau Habis Bor. Oke, kopi habis. Terakhir sebagai penutup, ada nggak pesan-pesan khusus kepada para wanita, kepada perempuan, kepada kaum Kartini ini, untuk apa ya, kemajuan kaum perempuan di Indonesia, atau minimal menjadi perempuan yang baik bagi laki-lakinya besok, begitu? Kalau saya sih secara pribadi saya belum punya ini ya, apa pesan, apa kriteria, apa lagi, ayo sebentar lagi. Khusus untuk perempuan lah, saya kira ketika ingin menjadi Kartini itu jangan lupa pertama punya pemahaman yang luas, punya jiwa berjuang yang sungguh-sungguh. Nah untuk perempuan era hari ini itu menurut saya lebih sulit dibandingkan eranya Kartini, karena di eranya Kartini itu disulitkan dengan sesuatu yang sulit, akses pendidikan yang sulit,
akses ekonomi yang sulit, akses persekawanan pun sulit. Hari ini dipersulit dengan sesuatu yang mudah. Ini yang sangat sulit sekali justru. Kita secara pergaulan bebas, anak bupati, anak camat, anak apa, asal kita bergaul sudah clear lah ya. Nah terus akses pendidikan, semua bisa mengakses pendidikan. Bahkan sekarang ada internet, bisa browsing sana sini, bisa mengakses informasi ke sana kemari. Bahkan saking cepatnya informasi yang diserap hari ini itu justru malah memperparah keadaan. Memperparah keadaan ini, contoh gini lah, sekarang ketika perempuan disibukkan oleh kecepatan-kecepatan itu, tidak punya ruang, tidak punya waktu untuk dirinya sendiri, sehingga terkadang nyun sewu ya, ini sekali lagi ya perempuan biasanya ya fashion lah, fashion. Buka Shopee, buka Lazada, buka Zalora, buka Tokopedia. Wah, iklan ini. Aduh, kebocor. Wah, iklan ini. Buka-buka itu lah, lama-lama kan yang repot yang suaminya, gitu loh. Dia yang ya gimana sih ya gitulah. Ya oke, gini, kita apa ya, habiskan saja kopinya dan obrolannya. 3 kata untuk perempuan kita, apa Bon? Emansipatif, transformatif, dan progresif. Ya, itu silakan dicamkan para perempuan-perempuan Indonesia. Semoga kalian semua bisa menjadi kaum-kaum Kartini yang baik, yang bisa mengikuti nilai-nilai perjuangan sekaligus bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.